Untuk terkait tentang dugaan tindakan kekerasan pelecehan seksual baik secara verbal maupun digital yang terjadi di salah satu kampus ataupun universitas, kami sampaikan kepada rekan-rekan dan masyarakat bahwa perkara ini menjadi perhatian kita bersama. Kita sangat prihatin peristiwa ini terjadi di suatu lingkungan yang kita anggap itu memberikan tempat didikan yang bisa kita terapkan di dalam masa saat sekarang ataupun masa yang akan datang. Sejauh ini, sampai dengan hari ini, Polda Metro Jaya secara resmi belum menerima laporan polisi. Akan tetapi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat PPA dan PPO, sudah melakukan koordinasi dengan pihak universitas yang bersangkutan. Yang kedua, saat ini juga sudah berkoordinasi kepada penasihat hukum dari korban untuk melakukan pendampingan konsultasi terkait tentang peristiwa ini. Yang ketiga, Direktorat PPA dan PPO sudah mengumpulkan beberapa barang bukti, membuat laporan informasi terkait tentang koordinasi dengan pihak universitas, sehingga kami dari Polda Metro Jaya pasti akan membuka ruang terhadap peristiwa ini. Tapi kami juga akan menghormati secara kelembagaan bahwa kampus, universitas sedang mengambil langkah tahapan-tahapan secara internal. Kami mengimbau untuk kita sama-sama menghormati ruang yang sedang saat ini dilakukan oleh universitas. Terkait tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, Polda Metro Jaya siap untuk melakukan koordinasi, melakukan pendampingan terkait tentang hukum apabila akan dilibatkan dari pihak universitas. Tetapi apabila nanti akan harus menerima laporan polisi, Polda Metro Jaya juga siap akan memproses ini. Kami juga memberi himbauan kepada seluruh masyarakat untuk kita membangun empati, menjaga perasaan dari korban. Untuk kita tidak mengunggah identitas dari korban, termasuk fakta dan peristiwa. Kita juga mengapresiasi dari korban yang seluruh korban-korban kekerasan seksual untuk bisa speak up, untuk bisa melaporkan, menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada kepolisian, dan kami yakin kita semua akan memberikan dukungan yang positif. Khususnya Polda Metro Jaya akan hadir dalam penegakan hukum terhadap perkara-perkara pelecehan, kekerasan seksual, baik itu verbal maupun digital. Selanjutnya tentang kekerasan seksual yang terjadi lagi di salah satu kampus, di mana seorang peristiwa itu terjadi sekira bulan Mei 2022 dan baru dilaporkan sekira beberapa hari lalu, mengingat bagi korban, pelapor masih menyandang status sebagai mahasiswi. Yang bersangkutan tidak ingin proses belajar mengajar ini terhambat. Melaporkan seorang oknum dosen, pengajar, tenaga pengajar. Ini merupakan kekerasan seksual juga yang dalam hal ini sudah kami terima laporan polisi, di mana ada ajakan dari seorang oknum dosen tersebut mengajak untuk berpacaran, memiliki hubungan, relationship. Terus ada tatapan dan perkataan yang menjurus ke hal-hal yang negatif, serta meraba bagian-bagian tertentu dari mahasiswi. Nah, ini dilaporkan, begitu juga dengan sang dosen membuat laporan balik. Nah, kami perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat, Polda Metro Jaya, kepolisian dimanapun berada, itu tidak akan menolak laporan dari warga masyarakat.
tetapi laporan itu juga tidak akan diterima atau ditindaklanjuti secara utuh apabila bukan merupakan suatu tindak pidana. Yang kedua, tidak cukup bukti ataupun bukti-buktinya tidak terkait tentang peristiwa pidana yang dilaporkan. Yang ketiga, tidak cukup saksi-saksi yang mendukung terkait tentang peristiwa itu. Sehingga kepolisian berhak untuk menerima, tapi setelah itu berhak untuk menghentikan proses penyelidikan ataupun tidak naik ke proses penyidikan. Jadi siapapun warga masyarakat berhak untuk membuatkan laporan kepada kepolisian, tapi secara tegas, profesional, dan transparan. Pihak penyidik juga akan bisa memutuskan perkara itu akan lanjut ke ranah proses penyidikan atau dihentikan pada tahap proses penyelidikan. Untuk proses RJ ataupun SP3 saudara RS nanti akan disampaikan secara konferensi pers oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, karena bukan hanya sekedar masalah tahapan restoratif justice, tapi ada langkah-langkah dan ruang-ruang proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya secara komprehensif. Nah, ini harus secara berimbang disampaikan oleh Direskrim kepada masyarakat, pada publik, termasuk teman-teman media, sehingga tidak ada persepsi, misunderstanding terkait tentang informasi yang disampaikan. Sehingga tidak ada cerita lagi tebang pilih lah, pilih kasih, apa segala macam. Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, yakinlah akan bekerja secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kami tutup. Oke, kami sampaikan ada permohonan penundaan dengan alasan yang bersangkutan dalam kondisi tidak sehat. Nah, ini harus sama-sama kita hormati, karena kalau dalam proses pemeriksaan BAP itu akan dipertanyakan apakah saudara-saudari sehat jasmani dan rohani. Jadi saya minta pada rekan-rekan memaklumi. Nah, kalau ada yang menanyakan, ada teman-teman media menanyakan, Pak, sampai kapan dia sembuh? Saya nggak bisa jawab. Kondisi kesehatan seseorang itu dinamis. Jadi kalau dia sembuh, dokter yang menyatakan dia sembuh, baru dia bisa memenuhi panggilan pihak penyidik. Terjawab ya? Oke. Tuh, Mike. Terkait pemeriksaan IR, apakah dia alasan itu disampaikan oleh kuasa hukumnya atau dari IR sendiri? Lalu yang kedua, apakah saat dia izin tidak dapat hadir karena sakit, menyertakan surat izin sakitnya atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, jadi perlu saya luruskan ya, ini termasuk informasi dan edukasi. Apabila itu disampaikan melalui penasihat hukum itu sama, bobotnya nilainya sama. Karena seseorang sudah menunjuk seorang penasihat hukum, artinya itu mewakili dan melampirkan surat keterangan sakit. Nah, sehingga itu yang menjadi acuan teman-teman penyidik untuk menerima proses penundaan tersebut. Terjawab ya? Ada lagi? Satu-satu ya. Oke. Ini pasti memborong pertanyaan teman-temannya nih. Enggak, ini Hani sendiri nanti nanyanya. Pak, saya Nabila dari Tempo mau tanya soal laporan FA terhadap jubir KPK, apakah sudah ada perkembangannya laporannya? Makasih. Oke, laporan dari pelapor FA terkait tentang jubir KPK, ini kaitan tentang pencemaran nama baik, itu di kejadian sekitar 8 April ya, melihat di suatu unggahan pernyataan pemberitaan, ini menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap korban terkait dugaan telah menerima barang atau fasilitas ini sudah kami terima dari Polda Metro Jaya. Pada saat sekarang ini sedang pendistribusian penyiapan mindik administrasi penyidikan. Pasti nanti dalam proses tahap berikutnya setelah mindik dipersiapkan, pasti pelapor juga akan dipanggil untuk menyerahkan barang bukti serta pemeriksaan saksi-saksi. Kami mohon waktu dan ruang kepada teman-teman sekalian untuk
teman-teman penyidik dan penyelidik ini bekerja dulu. Terjawab ya. Oke, yang terakhir. Hah? Enggak. Cek izin Pak. Mengenai tentang DRL, Dr. Richard Lee, mungkin ada penangguhan atau seperti apa Pak? Karena Dr. Richard Lee, update terbarunya seperti apa? Mungkin biar tidak terjadi pemberitaan simpang siur nih Pak. Oke, saya ingin meluruskan ya, informasi yang simpang siur. Saya juga menghimbau kepada publik, kepada teman-teman sekalian, lebih baik mempercayai suatu narasumber yang valid. Dalam hal ini informasi dari penyidik ataupun Bidhumas Polda Metro Jaya. Kalau ada konten, unggahan dari beberapa pihak, kami tidak melarang. Tetapi tinggal bagaimana publik untuk menerima persepsi dan opini tersebut. Kami sampaikan kepada publik, proses saudara DRL masih berjalan. Saat sekarang pelengkapan berkas perkara, setelah berkas perkara lengkap, akan dikirim kepada Kejaksaan Negeri Banten. Karena untuk kejadian tersebut lokusnya komunikasinya dengan Kejaksaan Negeri Banten. Nah, yang bersangkutan masih dilakukan penahanan, masih berstatus tahanan di Direktorat Tahti Polda Metro Jaya. Dan beberapa waktu lalu, mohon maaf saya tidak tahu persis waktunya, tapi sudah dilakukan perpanjangan penahanan kedua. Jadi kita sampaikan, apabila berkas perkara ini sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, maka penyidik akan mengirim berkas perkara dan barang bukti dan tersangka. Barang bukti dan tersangka kepada Kejaksaan. Jadi kalau ada bicara penundaan pemanggilan dan lain-lain, gak usah khawatir, orangnya udah jelas ada di sini di Tahti. Jadi nggak perlu diplesetkan hal-hal yang demikian, ya. Saya rasa itu kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Mohon maaf